Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya. Saya sangat senang boleh menyapa saudara-saudara sekalian, jemaat Maha Tuhan. Seberapa banyak yang boleh mengikuti tayangan ini. Terpujilah Tuhan. Kita akan melihat ada ayat yang indah dalam firman Tuhan yang kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Amsal Salomo pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Bunyinya sebagai berikut. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kehidupan kita manusia, banyak kali kita telah merancangkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita laksanakan besok, apa yang akan kita kerjakan minggu depan, apa yang kita cita-citakan untuk bulan depan, apa yang ada dalam pikiran kita untuk tahun yang akan datang dan seterusnya. Kita telah memikirkan banyak, kita telah merencanakan banyak. Tapi ayat yang baru kita baca tadi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan jalannya. Karena jalan kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan serba sekalian Allah. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, ada seorang yang sangat kaya yang telah menikmati berkat Tuhan yang terlalu banyak. Sehingga dia mengatakan, aku akan merombak lumbungku dan akan membangun lumbung yang lebih besar lagi untuk menyimpan semua hasil panen. Senang, bangga. Dia telah merencanakan membangun lumbung yang lebih besar lagi. Karena lumbung yang ia miliki tidak memadai lagi untuk menampung hasil tanah yang berlimpah ruah. Itu adalah jalan pikirannya. Dia akan berkatakan, bersenang-senanglah hai jiwaku, karena banyak persediaan makanan. Tetapi Alkitab mengatakan, pada malam itu juga rencana Tuhan datang dalam hidupnya. Hai bodoh, malam ini juga nyawamu akan dicabut daripadamu. Untuk siapakah semua yang engkau siapkan? Jalan pikirannya, dia akan membangun lumbung yang lebih besar untuk menyimpan segala hasilnya. Itu menurut pikirannya. Tapi jalan Tuhan beda. Malam itu juga, belum sempat membangun, malam itu juga nyawanya diambil daripadanya. Itu adalah salah satu contoh dari kehidupan kita manusia. Kita memikir-mikirkan banyak hal, tapi Tuhan yang menentukan itu bagi kita. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yosua pasalnya yang pertama, Yosua diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memimpin Bani Israel
Dan Joshua tahu ada perjuangan berat yang harus ia hadapi. Terlalu berat, musuh, tembok, sungai, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Joshua mengimani kalau Tuhan bersama dia akan melalui segala rintangan karena Tuhan ada. Itulah sebabnya Joshua mengatakan, kalau Tuhan tidak bersama kami tidak akan maju. Joshua tahu kunci keberhasilan adalah dari Tuhan. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, apa yang kita rencanakan? Ada 3 keluarga yang saya kenal dekat yang merencanakan, ada yang merencanakan akhir bulan lalu ada pernikahan secara besar-besaran. Ada yang merencanakan awal bulan ini akan merencanakan pernikahan anak mereka. Ada yang merencanakan minggu yang akan datang. Keluarga yang merencanakan akhir bulan lalu sudah membuat perencanaan yang matang. Berapa yang akan diundang dari DKI dan sekitarnya, berapa dari Manado yang diundang, termasuk saya diundang karena saya akan mengadakan pemberkatan nikah. Itu rencana manusia. Gedung mana yang akan dipergunakan sesudah menikah, pasangan nikah ini akan honeymoon di Hong Kong. Pikiran manusia. Tetapi jalan Tuhan beda. Ternyata secepatnya COVID-19 merajalela ada di mana-mana. Bencana itu buyar. Pertama dikatakan kepada saya akan tunda sampai April tanggal 4. Ini sekarang tanggal berapa? Karena keadaan yang tidak membolehkan. Tapi itu semua atas seizin Tuhan. Kita manusia memikir-mikirkan jalan kita, tetapi Tuhan yang menentukan kemana arah kita harus berjalan. Alkitab mengatakan Dia akan memimpin kita ke jalan yang patut kita turun. Karena Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang benar, tapi akhirnya jalan itu menuju kepada kematian. Saudara, ada baiknya kita memikirkan dan merencanakan banyak hal. Tetapi sertakan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Karena kalau rencana itu termasuk jadi rencana Tuhan, susun semua rencana kita. 1000 rencana kita susun. Tapi jangan lupa, Tuhan ada di atas dasar dari rencana dan rancangan kita manusia. Banyak hal yang kita harus alami. Banyak hal yang harus kita jalani. Tapi sekali lagi, serahkan jalanmu kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, maka Ia akan meratakan jalanmu. Biar Dia jalan di depan kita. Kalau Dia jalan di depan kita, semuanya pasti akan berhasil. Semuanya pasti akan berhasil. Yesaya 58, kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-58. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang.
Dalam perjalanan kita, banyak hal yang harus kita lalui. Tetapi biar kebenaran Tuhan ada di depan kita dan kemuliaan Tuhan ada menyertai kita. Kebenaran di depan, kemuliaan di belakang. Jalan kita menjadi jalan yang indah, jalan yang lurus, jalan yang diberkati Tuhan, karena kasih-Nya ada menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita ada di rumah, sebagian besar atau katakanlah semua ada di rumah, tidak kemana-mana. Pikirkan jalan kita, rencanakan apa yang harus kita rencanakan. Tetapi sekali lagi jangan lupa, Dia ada di barisan depanmu, Dia ada di barisan belakangmu. Dialah yang menentukan jalan kehidupan kita manusia. Kalau enggak, kita bisa keliru. Seperti kita telah dengarkan tadi, ada jalan yang disangka orang benar, akhirnya jalan itu menuju kepada maut. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, setiap hari, dari pagi-pagi hari, serahkan langkahmu dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan jika Dia yang memimpin kita, jalannya selalu indah. Dan Dia akan hentar kita kepada kehendak, rencananya, ada keberhasilan. Tuhan tolong kita dalam hidup kita. Damai, sejahtera ilahi, sukacita menyertai kita sepanjang jalan kehidupan ini. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan lepas dari kendali Tuhan. Kalau kita ada dalam kendali Tuhan, Dia akan mengendalikan langkah kaki kita. Dia akan kendalikan setiap jejak kita. Bahkan dari pikiran dan hati, Dialah yang mengatur menurut kehendaknya. Dan saudara tidak akan kecewa, tetapi senantiasa ada kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Banyak yang kami sangka itu benar. Banyak rencana, rancangan, cita-cita dalam kehidupan kami manusia. Tapi kami mempunyai satu keyakinan. Jika kami bersama Tuhan, karena Tuhan yang berhak menentukan segala jalan kami. Kami rindu jalan kami berhasil. Kami rindu jalan kami diberkati. Kami rindu jalan kami ada pada jalan benar. Dan Tuhan kiranya menuntun kami pada jalan raya kebenaran-Mu. Tuntun kami senantiasa, sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan, tapi kami akan berjalan pada jalan raya kebenaran-Mu, mengikuti kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Berkatilah semua, seberapa banyak yang mendengarkan pada saat ini, di rumah masing-masing, mungkin ada di mobil, dalam perjalanan, semua diberkati berlimpah-limpah. Tuhan kenal dalam segala kebutuhan hidup Anda. Biar damai dan sejahtera sukacita ilahi limpah dalam kehidupan dari setiap umat tebusan darah. Berkat khusus menyertai anak-anak-Mu. Siang dan malam dibela. Jauhkan dari wabah-wabah penyakit yang merajalela. Jauhkan dari mara bahaya. Tapi berkat yang berlimpah, jasmani dan berkat-berkat rohani tercurah dalam kehidupan dari semua umat tebusan darah. Kami sudah berdoa. Kami yakin Tuhan dengar doa kami. Berkati juga bangsa negara, provinsi, kota kami, seluruhnya diberkati dan limpah-limpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Setiap jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita bertemu bersama, menikmati Dia, menikmati jalan Tuhan, menikmati
menikmati hadirat Tuhan. Jika ada saudara yang meminta bantuan dalam doa, saudara boleh menghubungi melalui WA. Nanti akan ditayangkan nomor-nomor. Saudara akan melihat nomor-nomor yang dapat dihubungi jika saudara perlu bantuan doa. Tuhan menyertai kita sekalian. Dia Allah Immanuel, senantiasa beserta. Sebagaimana Joshua disertai Tuhan, kemenangan demi kemenangan dapat diraih. Begitu juga kita sekalian. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang galau, tidak ada yang susah. Tapi jika kita bersama Tuhan, kemenangan ada di pihak kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.